1. Kerajaan Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi, secara resmi dikenal sebagai Kerajaan Arab Saudi, merupakan sebuah negara di Timur Tengah yang terletak di semenanjung Arab. Ibu kota negara ini adalah Riyadh, sedangkan kota suci Mekah dan Madinah juga berada di dalam wilayahnya. Kerajaan Arab Saudi didirikan pada tahun 1932 oleh Raja Abdul Aziz Al Saud setelah mempersatukan berbagai wilayah di semenanjung Arab. Negara ini merupakan salah satu monarki absolut terakhir di dunia, di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh keluarga kerajaan Al Saud. Arab Saudi terkenal karena menjadi pusat agama Islam, dengan dua kota suci Islam terletak di dalam wilayahnya, yaitu Mekah dan Madinah. Setiap tahun, jutaan umat Muslim dari seluruh dunia melakukan ibadah haji ke Mekah, dan umrah juga merupakan kunjungan spiritual penting bagi umat Muslim. Selain itu, Arab Saudi juga merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Negara ini memiliki cadangan minyak yang melimpah dan sangat berpengaruh dalam pasar minyak global. Kerajaan Arab Saudi memiliki sistem pemerintahan monarki absolut di mana raja adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Meskipun telah terjadi beberapa reformasi di bawah Pangeran Mahkota Mohammed bin Salman, tetapi negara ini tetap dikenal dengan kontrol yang ketat terhadap kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Secara keseluruhan, Kerajaan Arab Saudi memiliki peran penting dalam politik dan ekonomi Timur Tengah, serta berperan sebagai penjaga dua situs paling suci dalam agama Islam. 2. Kerajaan Inggris. Kerajaan Inggris memiliki sejarahnya sendiri yang kaya dan panjang. Inggris telah menjadi pusat kekuasaan politik dan budaya sejak berabad-abad yang lalu. Monarki Inggris telah ada sejak abad pertengahan, dengan Raja Alfred yang Agung sering dianggap sebagai raja pertama Inggris. Salah satu periode penting dalam sejarah kerajaan Inggris adalah masa pemerintahan Ratu Elizabeth pertama pada abad ke-16. Elizabeth pertama dikenal dengan masa pemerintahannya yang sukses yang menandai puncak kedikjayaan Inggris dan masa peralihan dari periode Renaissance ke zaman modern. Pada abad ke-18, monarki Inggris semakin terbentuk dengan kuasa yang semakin terbatas. Revolusi industri pada abad ke-19 membawa kemajuan pesat di bidang ekonomi, teknologi, dan sosial di Inggris. Pada abad ke-20, Inggris mengalami perubahan besar seperti keterlibatan dalam Perang Dunia I dan II, serta proses dekolonisasi yang mengubah peta politik dunia. Sejak saat itu, monarki Inggris tetap menjadi pusat kehidupan politik dan simbol kebanggaan nasional bagi rakyat Inggris. Penting untuk dicatat bahwa pada saat ini, Inggris merupakan bagian dari Britania Raya yang terdiri dari Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Monarki Inggris saat ini diwakili oleh Raja Charles III, yang memiliki peran seremonial dan simbolis dalam pemerintahan Inggris dan kerajaan-kerajaan yang bernaung di bawah Britania Raya. 3. Kerajaan Belanda. Kerajaan Belanda adalah sebuah monarki konstitusional di Eropa Barat yang terletak di sepanjang pantai Laut Utara. Belanda memiliki sejarah panjang sebagai kerajaan yang berpusat di Amsterdam, tetapi sejak pendirian Belgia pada tahun 1830, pusat pemerintahan dipindahkan ke Den Haag. Ratu atau Raja Belanda adalah kepala negara monarki konstitusional, yang memiliki kekuasaan yang terbatas oleh konstitusi. Negara ini memiliki sejarah yang kaya dalam perdagangan, penjelajahan, seni, dan ilmu pengetahuan. Hari ini, Belanda dikenal karena infrastruktur yang maju, sistem pendidikan yang kuat, dan kebijakan yang progresif dalam banyak bidang termasuk energi terbarukan, hak asasi manusia, dan kesejahteraan sosial. Empat. Kerajaan Swedia. Kerajaan Swedia adalah sebuah negara monarki konstitusional yang terletak di Eropa Utara. Ibu kotanya adalah Stockholm. Kerajaan Swedia memiliki sejarah panjang yang kaya, dengan catatan sejarah yang dimulai dari zaman Viking. Swedia merupakan salah satu negara Nordik terkemuka dan memiliki pengaruh besar di skena politik dan budaya Eropa. Pada abad ke-17, Swedia menjadi salah satu kekuatan terbesar di Eropa dan mendirikan kerajaan kolonial yang meliputi wilayah di Baltik, utara Jerman, dan berbagai tempat lainnya. Swedia pernah menjadi kekaisaran Baltik yang kuat dan mengalami masa keemasan pada masa tersebut.
Pada abad ke-19, Swedia menjadi salah satu negara yang mendorong perubahan sosial dan politik di Eropa dengan menganut sistem pemerintahan konstitusional. Saat ini, Swedia adalah negara maju dengan standar hidup tinggi, sistem kesejahteraan yang kuat, dan fokus yang besar pada kesetaraan gender. Kerajaan Swedia saat ini dipimpin oleh Raja Karl ke-16 Gustaf. Meskipun raja memiliki peran seremonial yang lebih dominan, namun kerajaan Swedia tetap memegang tempat penting dalam identitas nasional dan budaya bangsa Swedia. Lima, Kerajaan Jepang. Kekaisaran Jepang, yang dikenal sebagai Kekaisaran Nippon di dalam bahasa Jepang, adalah sistem pemerintahan Jepang yang dipimpin oleh kaisar. Kaisar dianggap sebagai simbol negara dan kesatuan bangsa, meskipun kekuasaannya sebagian besar seremonial dan terbatas oleh konstitusi. Kekaisaran Jepang telah memiliki sejarah panjang yang dipenuhi dengan perubahan politik, budaya, dan ekonomi. Kekaisaran Jepang modern dimulai pada restorasi Meiji pada tahun 1868, ketika Kaisar Meiji mengambil alih kekuasaan dari kelas samurai dan memulai serangkaian reformasi radikal untuk modernisasi Jepang. Selama periode ini, Jepang mengadopsi banyak praktik Barat dalam upaya untuk bersaing dengan kekuatan Eropa dan Amerika. Selama paruh pertama abad ke-20, Kekaisaran Jepang tumbuh menjadi kekuatan imperialis yang kuat di Asia Timur. Jepang secara agresif memperluas wilayah kekuasaannya, mencapai puncaknya dengan invasi dan pendudukan sebagian besar Asia Timur dan Asia Tenggara selama Perang Dunia II. Setelah kekalahan dalam Perang Dunia II, Kekaisaran Jepang kehilangan sebagian besar wilayah kekuasaannya dan mendapat tekanan untuk menyerahkan kekuasaan langsung kaisar. Sejak itu, peran kaisar menjadi lebih seremonial dan simbolis, sementara Jepang berkembang menjadi negara demokratis dan maju teknologinya. Hari ini, Kekaisaran Jepang terus ada sebagai institusi simbolis, yang tetap dihormati oleh rakyat Jepang. Sejarah Kekaisaran Jepang menggambarkan perjalanan panjang negara itu dari zaman feodal hingga menjadi kekuatan ekonomi dunia yang modern. 6. Kerajaan Thailand. Kerajaan Thailand, yang juga dikenal sebagai Kerajaan Ratanakosin, adalah monarki konstitusional di Asia Tenggara. Thailand adalah satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh kekuatan Barat, sehingga monarki Thailand memiliki sejarah yang kaya dan unik. Raja Thailand saat ini adalah Raja Maha Vajiralongkorn, yang naik tahta pada tahun 2016 setelah kematian ayahnya, Raja Bhumibol Adulyadej, yang memerintah selama lebih dari 70 tahun. Kerajaan Thailand memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Thailand, dengan raja dihormati dan dianggap sebagai pelindung dan pemersatu bangsa. Kerajaan Thailand modern didirikan pada tahun 1782 oleh Raja Rama I, yang memilih Bangkok sebagai ibu kota baru. Sejak itu, Bangkok telah menjadi pusat politik, budaya, dan ekonomi negara tersebut. Meskipun Thailand beralih menjadi monarki konstitusional pada tahun 1932, Raja tetap memegang peran penting dalam kehidupan politik dan sosial Thailand. Kerajaan Thailand memiliki berbagai tradisi dan upacara yang menghormati monarki, seperti perayaan Hari Raja di Thailand pada tanggal 5 Mei setiap tahunnya. Meskipun sistem monarki Thailand mendapat dukungan luas di antara rakyatnya, tetapi juga mengalami kontroversi dan polemik di beberapa periode sejarahnya. 7. Kerajaan Denmark. Kerajaan Denmark adalah sebuah monarki konstitusional yang terletak di Eropa Utara. Negara ini memiliki sejarah yang kaya dan panjang, dengan jejak awalnya berasal dari era Viking. Denmark dikenal karena merupakan salah satu negara tertua di Eropa dan memiliki monarki yang berusia lebih dari 1000 tahun. Penguasa Denmark saat ini adalah Ratu Margrethe II, yang telah memerintah sejak tahun 1972. Kerajaan Denmark memiliki sistem pemerintahan yang stabil dengan parlemen yang disebut Folketing, dan seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Selain itu, Denmark dikenal dengan keindahan alamnya,
memiliki banyak pulau yang tersebar di Selat Kattegat dan Baltik serta kota-kota bersejarah seperti Copenhagen, ibu kota Denmark, yang merupakan tempat tinggal bagi berbagai bangunan bersejarah, museum, dan taman yang menarik. Kerajaan Denmark juga memiliki budaya yang kaya, termasuk tradisi Viking, karya-karya sastra terkenal seperti Dongeng Denmark yang terkenal oleh Hans Christian Andersen, desain modern Danish yang terkenal di dunia, dan juga kecintaan mereka terhadap musik dan seni. Dalam beberapa dekade terakhir, Denmark juga dikenal sebagai salah satu negara paling maju secara ekonomi dan kesejahteraan sosial, dengan sistem kesejahteraan yang kuat dan dukungan penuh terhadap pendidikan dan kesehatan bagi penduduknya. Delapan. Kerajaan Norwegia. Norwegia adalah negara di Eropa Utara yang terkenal dengan keindahan alamnya, termasuk fjord-fjord yang spektakuler, pegunungan yang megah, dan salju yang indah. Kerajaan Norwegia adalah monarki konstitusional di mana raja atau ratunya merupakan kepala negara, sedangkan pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh seorang perdana menteri. Sejarah kerajaan Norwegia kaya dan penuh dengan konflik dan perubahan, termasuk zaman Viking yang terkenal, seringkali berperang dengan kerajaan lain di Skandinavia. Pada tahun 1397, Norwegia bergabung dengan Denmark dan Swedia dalam Uni Kalmar, tetapi pada tahun 1814, Norwegia meraih kemerdekaan dan mendirikan kerajaan berdaulat sendiri. Norwegia dikenal sebagai negara yang maju dengan standar hidup tinggi, sistem kesejahteraan yang kuat, dan fokus yang besar pada keberlanjutan dan lingkungan. Selain itu, Norwegia juga terkenal dengan olahraga musim dinginnya, seperti ski dan olahraga salju lainnya. Terlebih lagi, Norwegia memiliki budaya yang kaya dengan tradisi musik, tarian, dan seni yang menarik. Saat ini, Raja Harald V adalah kepala negara Norwegia sejak tahun 1991. Norwegia juga menjadi tempat destinasi wisata populer bagi banyak orang, tidak hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena warisan budaya serta keramahannya terhadap pendatang. 9. Kerajaan Malaysia. Kerajaan Malaysia, secara rasminya dikenali sebagai Persekutuan Malaysia, adalah sebuah negara beraja konstitusional yang terletak di Asia Tenggara. Ia terdiri daripada 3 wilayah utama, yaitu Semenanjung Malaysia, Sabah, dan Sarawak. Dibentuk pada tahun 1963 dari gabungan negara-negara Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, dan Singapura, yang kemudiannya keluar daripada Persekutuan Malaysia. Ibu kota Malaysia ialah Kuala Lumpur, sementara Putrajaya berfungsi sebagai pusat pentadbiran kerajaan. Malaysia mempunyai sistem pemerintahan beraja berparlimen, dengan Yang di-Pertuan Agong sebagai raja dan Parlimen Malaysia sebagai badan undang-undang utama. Sultan-sultan negeri-negeri Melayu juga memainkan peranan penting dalam sistem pemerintahan. Negara ini mempunyai multikulturalisme yang kaya dengan pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India, dan etnik minoriti lain. Malaysia dikenali dengan keindahan alam semula jadi seperti pulau-pulau tropika, hutan hujan, pantai-pantai dan gunung-gunung yang menarik pelancong dari seluruh dunia. Selain itu, Malaysia dikenali dengan pelbagai kegiatan budaya, seni, dan masakan yang kaya dan pelbagai. Yang menjadikan Malaysia unik adalah kemajemukan budaya dan harmoni yang diamalkan oleh masyarakatnya. 10. Kerajaan Brunei. Terkait dengan sejarahnya, Kerajaan Brunei dapat ditelusuri sejak abad ke-7 Masehi ketika kerajaan ini mulai berkembang di Pulau Borneo. Pada puncak kejayaannya, Kerajaan Brunei menjadi salah satu kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara dengan wilayah kekuasaan yang meliputi sebagian besar Borneo, bagian dari Filipina, dan sebagian wilayah yang sekarang menjadi Malaysia. Kerajaan Brunei memiliki sejarah panjang dalam perdagangan dan pengaruh Islam di wilayah itu. Pada abad ke-15, penguasa Brunei saat itu, Sultan Bolkiah, memperluas pengaruhnya ke seluruh kepulauan sekitarnya dan bahkan pernah mencapai Semenanjung Malaya. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuasaan dan pengaruh kerajaan Brunei mengalami penurunan. Pada abad ke-19, kerajaan ini terlibat dalam konflik dengan bangsa Eropa, terutama dengan Inggris, yang pada akhirnya mengakibatkan berkurangnya wilayah kekuasaan Brunei.
Meskipun demikian, Kerajaan Brunei masih tetap eksis hingga saat ini sebagai sebuah monarki konstitusional dengan Sultan Hasan al-Bolkiah sebagai kepala negara dan pemerintahannya yang berbasis pada hukum Islam. Brunei kini dikenal sebagai negara dengan standar hidup yang tinggi dan memiliki potensi ekonomi yang cukup baik, terutama dalam sektor energi dan pariwisata. Sebelas. Kerajaan Spanyol. Kerajaan Spanyol, juga dikenal sebagai monarki Spanyol, memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan terkuat di Eropa pada abad pertengahan dan melalui era penjelajahan dan penaklukan, Spanyol menjadi kekuatan kolonial yang dominan di dunia. Salah satu zaman keemasan Spanyol adalah pada masa pemerintahan Raja Charles V dan Raja Philip II. Pada masa ini, Spanyol menjadi kekuatan ekonomi dan politik yang besar di Eropa, dengan kekayaan yang besar dari koloni-koloni di Amerika dan Filipina. Namun, kekuasaan Spanyol mulai merosot pada abad ke-17 dan ke-18 karena banyak faktor, termasuk perang, inflasi, dan ketidakmampuan penguasa untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Pada awal abad ke-19, Spanyol kehilangan sebagian besar koloninya di Amerika dan Filipina setelah perang kemerdekaan yang dipimpin oleh masyarakat setempat. Pada abad ke-20, Spanyol mengalami perubahan politik yang signifikan, termasuk restorasi monarki setelah berakhirnya rezim diktator Franco. Hari ini, Spanyol merupakan sebuah monarki konstitusional dengan Raja Felipe ke-6 sebagai kepala negara. Spanyol juga dikenal dengan budaya yang kaya, seni yang indah, dan warisan sejarah yang mengagumkan. 12. Kerajaan Kuwait. Kerajaan Kuwait adalah sebuah negara yang terletak di Asia Barat dan merupakan salah satu negara yang kaya akan minyak di Timur Tengah. Ibu kotanya adalah Kuwait City. Kuwait memiliki sejarah yang panjang sebagai kerajaan yang pernah menjadi pusat perdagangan di kawasan Teluk Persia. Pada tahun 1752, keluarga Al-Sabah mendirikan kerajaan Kuwait dan sejak itu keluarga Al-Sabah telah menjadi penguasa Kuwait. Kerajaan Kuwait mendapat kemerdekaan dari Britania Raya pada tahun 1961. Kuwait dikenal dengan kekayaannya dalam industri minyak dan gas, yang menjadi sumber utama pendapatan negara. Dengan kebijakan pemerintah yang bijak dalam mengelola kekayaan minyaknya, Kuwait telah membangun infrastruktur modern, sistem pendidikan, kesehatan, dan juga menjadi tuan rumah bagi berbagai acara internasional. Kuwait juga terkenal dengan sistem pemerintahannya yang berbentuk monarki konstitusional. Penguasa Kuwait saat ini adalah Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. Warga Kuwait menikmati standar hidup yang tinggi berkat pendapatan minyak yang melimpah. Meskipun memiliki tantangan yang dihadapi, termasuk masalah keuangan dan kerentanan terhadap fluktuasi harga minyak global, Kuwait terus berusaha untuk diversifikasi ekonominya agar lebih mandiri dan berkelanjutan di masa depan. Itu adalah beberapa contoh negara berbentuk kerajaan yang masih ada di dunia saat ini. Setiap kerajaan memiliki tradisi, kebijakan, dan struktur pemerintahan mereka sendiri. Berikutnya kita akan bahas kerajaan lainnya. Salam.